Jadi haram ya, nggak boleh ada yang ngoreksi Habib. Jadi mafhumnya tidak boleh dikoreksi itu berarti Habib itu derajatnya seperti Nabi Muhammad dong menurut logika saya. Bung Novel nanti musyawarah dengan para Habib, ya. Jangan jadi duriah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi aja yang dimaksum. Ya, jadi Nabi aja yang dimaksum. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Nggak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu. Nah ini nih, santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Saya mendengarkan ceramahnya Bung Novel Alidrus. Sangat kaget sekali. Bagaimana nggak kaget? Saya ini salah satu pengagum Bung Novel Alidrus. Saya sering menyimak ceramah beliau. Sangat bagus sekali. Kemarin-kemarin itu sangat bagus sekali. Ilmiah, logik, dan berbobot sekali. Tapi kemarin saya kecewa, jujur aja. Ada apa ini dengan Bung Novel Alidrus? Ada sebuah ucapan beliau yang janggal menurut saya. Banyak yang janggal, Bung Novel ya. Mohon maaf, ini bukan benci loh. Ini sebuah kritikan untuk Bung Novel Alidrus. Sayang sekali Bung Novel ini tidak bisa menjaga marwah seorang dai, seorang Habib. Mana yang janggal? Apa ya? Aduh, yang saya ingat itu kalau tidak salah dalam videonya Bung Novel mengatakan seolah-olah bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini subur, makmur, dan aman itu hanya karena Habib. Hanya karena duriah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya duriah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Habib yang menjadikan Indonesia ini subur, makmur. Masya Allah, tabarakallah. Bung Novel, apa tidak dipikirkan itu ucapan? Apa itu tidak akan menyinggung mereka-mereka yang merasa bukan duriah Rasulullah, seolah-olah tidak punya peran atas berdirinya negara ini, atas subur makmurnya negara ini. Dan saya pandang itu sebuah narasi di mana seolah-olah habaib itulah yang paling berjasa di negara Republik Indonesia ini. Yang jika tidak ada habaib, Indonesia tidak akan subur, makmur, dan sejahtera. Masya Allah, tabarakallah. Saya perlu pertanyakan, apakah itu memang hasil penelitian, hasil sensus, atau itu hanya sebuah pengakuan ngamun cek orang Banten teh Bung Novel, akon-akon, ngaku-ngaku deweke, baper, ya, bangga diri. Apa tidak lupa itu? Bangga diri Bung Novel. Sehingga menafikan yang lain tidak ada manfaatnya, kecuali Habib. Bung Novel, kalau memang ingin mengatakan pada seluruh rakyat Indonesia, Habib itu mulia, Habib itu harus dimuliakan, dicintai. Tidak begitu caranya Bung Novel. Itu bukan malah akan membuat rakyat Indonesia suka ke Habib. Bukan, malah nanti akan menjadi apa ya, geli bagi mereka. Dan ada narasi yang janggal, ucapan yang janggal yang saya tangkap. Bung Novel mengatakan sekarang ini sudah mulai siapa ya? Apa ya? Santri atau umat Islam atau apa ya? Umat Islam atau apa ya? Sudah mulai berani ngoreksi Habib. Jadi haram ya, nggak boleh ada yang ngoreksi Habib. Jadi mafhumnya tidak boleh dikoreksi itu berarti Habib itu derajatnya seperti Nabi Muhammad dong menurut logika saya. Maksum.
yang tidak ada salah, yang tidak boleh dikoreksi. Bung Novel, hati-hatilah. Kalau mau jadi pendokrin yang logik, yang logika, rakyat Indonesia ini, Bung Novel, Ali Idrus, udah pada pinter ngaji, paham, ya. Ada lagi yang sangat tendensius sekali, Bung Novel. Masya Allah, tabarakallah. Untuk orang Banten tema aing bege ya, anu bodoh, atuh kaget aing nggak ada enak. Baroning anu pinter nu bisa ngaraji, Bung Novel. Aing nu bodoh eta kaget. Wah, sampai dihukumi, atau bahasa kasarnya ibaratnya apa ya? Aduh, rada lemes naonnya. Nu lemesna dilantat naon jadi melaknatan bahasa nu lemes etanya. Seperti itulah yang mengoreksi Habib ini mirip iblis. Itu yang ngomong itu siapa sih? Novel Al-Idrus atau nafsu? Masya Allah, tabarakallah. Novel, jangan mudahlah kita melanat orang. Ya, tadi saya katakan, kalau memang ingin Habib ini dimuliakan, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina, ya, tidak boleh dikoreksi. Bung Novel nanti musyawarah dengan para Habib, ya. Jangan jadi duriah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi aja yang dimaksum. Ya, jadi Nabi aja yang dimaksum. Maka saya, aing, orang Banten Novel, moal ngoreksi setik-ketik. Lamun ente antum dia eta derajat doang Nabi Muhammad. Selain itu mah tidak dimaksum, Novel. Tidak dimaksum. Ada dosanya. Kan Nabi Muhammad juga berkata, yang katamu eyangmu ya. Jadi bukan eyang yang lain. Selain Habib tidak boleh mengaku ke Nabi Muhammad eyang ya. Masya Allah, yang duriat Nabi Muhammad itu hanya Habib aja ya. Masya Allah. Nabi Muhammad kan pernah berkata dalam hadisnya, ya, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ada salah dan lupanya walaupun Habib. Masa nggak boleh koreksi? Apa-apaan? Dari mana ini Bung Novel ini? Punya pemahaman seperti itu Bung Novel? Saya ini tadinya kagum ke Anda. Jujur aja kagum. Saya hormat. Salah satu Habib yang saya hormati, selain Maulana Habib Lutfi bin Yahya, ya, juga Anda, ya, saya ini terhadap Habib Lutfi bin Yahya sangat mahabbah, sangat hormat, sangat ta'dim. Lepas itu Habib Lutfi itu duriah Nabi atau tidak, Habib atau tidak, saya melihat sosok Habib Lutfi bin Yahya adalah takwanya, adalah akhlaknya, adalah ilmunya, adalah bijaksananya, adalah tanggung jawabnya atas bangsa ini, atas negara ini. Dia tidak punya narasi-narasi yang buruk dia. Oleh karena itulah saya hormati. Lepas beliau ini duriah Nabi atau tidak, lepas beliau ini Habib atau tidak. Begitu juga saya kepada Novel Al-Idrus. Saya tidak akan pernah melihat Novel Al-Idrus ini duriah Nabi atau tidak, Habib atau tidak. Selama Novel Al-Idrus ini takwa, baik, ramah, ya, tidak ngaku-ngaku diri, tidak ujub, tidak sombong, tidak ingin selalu dimuliakan, selalu ingin dicintai, tidak boleh dikritik, saya akan hormat. Sebaliknya, Bung Novel, siapapun dia, termasuk saya sendiri, ya, termasuk saudara saya sendiri, walaupun itu saudara saya umpamanya dia turunan mulia, tetapi kalau dia ujub, tetapi kalau dia menghinakan yang lain, tetapi kalau dia selalu ingin dimuliakan, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikoreksi, saya tidak akan terima. Tolong didiklah bangsa Indonesia ini, Bung Novel, dengan ilmu yang sebenarnya ilmu, dengan pemahaman yang sebenarnya pemahaman. Jangan bikin narasi seolah-olah Habib itu dimaksum. Tidak boleh dikritik. Nabi Habib itu, Nabi maksum. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sangat tersinggung sekali ketika mengatakan bahwa Indonesia ini subur makmur itu seolah-olah hanya karena Habib. Ya, yang lain tidak ada. Nolain tunggul, mencek orang Banten menopol, tunggul dia nolain tunggul, dianggap tunggul ke dia. Masya Allah, bagaimana tuh ulama-ulama kiai-kiai pejuang-pejuang yang bukan duriah Nabi, bukan penyubur Indonesia, bukan pemberi keberkahan kepada Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Bang Novel jalan-jalannya ke Banten ya. Di Banten ini banyak wali, banyak ulama yang bukan duriah Nabi, tetapi akhlaknya lebih utama, lebih mulia, maaf, dibandingkan dengan orang-orang yang ngaku-ngaku duriah Nabi, tetapi lidahnya kotor mencaci maki, membuat narasi buruk, menghina orang, dawir kepada orang-orang. Ya Bung Novel ya, main-mainlah, jalan-jalan ke Banten ya, biar tahu. Maaf nih Bung Novel, nih kalau yang ngoreksi ini saya nih Bung Novel, Yusuf mengoreksi Bung Novel yang katanya Habib duriah Nabi, ini saya mengoreksi nih. Lalu ini saya ini mirip iblis. Masya Allah, kalau ada iblis bisa mengoreksi, meluruskan kepada kebenaran, wah itu iblis-iblis itu tidak akan jadi iblis Bung Novel.
Iblis akan berubah jadi orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Mohon dibuktikan oleh Bung Nopal, ya. Mohon buktikan bahwa yang mengoreksi Habib itu mirip iblis. Buktikan. Buktikan. Ya, minta dibuktikan, ya. Coba dibuktikan. Referensinya dari mana? Dalil dasarnya dari mana, Bung Nopal? Ya, mohon maaf nih. Yo, kita jadi orang yang bijak. Ada apa ini Bung Nopal seperti ini? Jangan-jangan nanti saya pun dikatakannya pembenci Bung Nopal ini. Ah? Mohon maaf, yuk kita kaji lagi. Apa hakikat benci, apa hakikat cinta, apa hakikat muliakan. Jangan salah. Ya, tidak semua ini yang mengkritik Habib itu benci, Bung Nopal. Ya, tidak semua orang yang mentajir umpamanya atau menasehati durian Nabi ini benci. Tolong coba Anda pahami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diklaim oleh Habib itu eyang kita, eyang kita, eyang kita. Ya, pernah berkata, andai kata Fatimah anakku mencuri, maka akulah yang memotong tangannya. Itu Nabi Muhammad terhadap duriahnya sekalipun. Duriahnya kalau bersalah, Nabi akan tajir, Nabi akan hukum. Apakah itu Nabi Muhammad dikatakan membenci duriahnya? Apa gitu? Jadi apakah setiap orang yang mengkoreksi Habib, mengkritik Habib, menasihati Habib, itu disebutnya iblis, mirip iblis? Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad yang akan memotong tangan anaknya jika mencuri? Apakah itu Nabi dikatakan cinta, benci kepada duriahnya? Yo, berpikir logis kita, Bung Nopal, ya. Mohon maaf, Bung Nopal, ya. Ini Indonesia, Bung Nopal. Ini rakyat Indonesia sudah maju. Jadilah seorang, kalau antum merasa ini seorang, ini jadi ngomong antum lelah, enggak lain-lain, antum lain-lain. Kalau kamu ini merasa seorang cucu Nabi, Bung Nopal, ya, berakhlaklah seperti Nabi Muhammad, bertutur katalah seperti Nabi Muhammad, berpahamlah seperti Nabi Muhammad. Jaga Nabi Muhammad itu dengan akhlak kita. Barang siapa orang yang mencintai Nabi Muhammad, bukan dengan ana duriah Nabi, mengutuk orang, mencaci maki orang, menuduh orang iblis. Apa kira itu sudah memuliakan Nabi? Apa Nabi akan bahagia dengan oknum yang seperti itu? Muliakan Nabi Muhammad bukan dengan pengakuan nasab kita yang kemudian merendahkan nasab orang lain. Muliakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita, dengan manfaat kita kepada seluruh manusia. Itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sebaliknya menurut saya, oknum-oknum yang hanya bisa berkata, ana duriah Nabi, ana cucu Nabi, sangat mudah melaknat orang, sangat mudah menghina orang, sangat mudah merendahkan orang, sangat merasa dirinya paling tinggi, paling mulia, paling suci, tidak boleh dikritik. Maka itu bukan lagi memuliakan Nabi, bukan lagi mencintai Nabi, mengotori Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membuat citra agama Islam menjadi buruk, Bung Nopal. Ya, mohon maaf nih. Demikian.